Iya ibu, selamat masuk. Waalaikumsalam. Selamat duduk ibu. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya ibu perkenalkan saya Ahli Gizi yang saat ini bertugas. Kalau boleh tahu itu dengan ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Tulas. Baik ibu, sebelumnya ibu ada kepentingan apa hingga bisa ke sini? Saya disuruh oleh Dr. Aldo untuk berkonsultasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini, Pak. Kalau boleh tahu surat rujukannya bisa saya lihat dulu ibu. Saya, Pak. Bu, berdasarkan surat rujukan dari dokter dan data-datanya, ternyata ibu ini diagnosis penyakit hiperkolesterolemia. Jadi ibu, apakah ibu sudah tahu penyakit hiperkolesterolemia itu penyakit apa? Kolesterol tinggi, Pak. Iya Bu, betul sekali. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit hiperkolesterolemia ya Bu. Jadi hiperkolesterolemia ini adalah kondisi di mana kadar kolesterol di dalam tubuh itu melebihi batas normal. Nah, jika kadar kolesterol dalam tubuh melebihi batas normal, maka bisa akan menyebabkan penyakit yang serius, seperti penyakit jantung koroner, hipertensi. Kolesterol ini sendiri terdiri dari senyawa lemak yang ada di dalam tubuh sekitar 80% dan 20%-nya itu didapatkan dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Oleh karena itu ibu, tujuan kita dilakukannya konseling gizi pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan terkait perubahan pola makan dan untuk mencegah serta mengatasi masalah kolesterol yang ibu alami. Proses konseling gizi yang kita lakukan ini kurang lebih selama 30 menit. Jadi bagaimana ibu, apakah ibu bersedia untuk mengikutinya? Ya, Mbak, saya bersedia. Baik ibu, sebelumnya apakah ibu sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Menurut saya perlu dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Baik ibu, kalau begitu kita melakukan pengukuran dan tinggi badan dan berat badan terlebih dulu ya bu. Baik, Mbak. Ayo ibu silakan berdiri. Kalau di luar sepertinya ya bu. Dan ini dilakukan di sini. Baik ibu, berdasarkan data yang sudah didapat, berat badan ibu yaitu 72 kg, tinggi badan ibu sekitar 165 cm. Nah ibu, berat badan dan tinggi badan ibu, ternyata ibu ini tergolong dalam kasus gizi lebih, overweight, dengan perhitungan indeks massa tubuh ibu yaitu 26,47. Nah, ibu, di sini ternyata ibu itu harus menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal yaitu 58,5 kg. Oh, itu berarti berat saya terlalu tinggi ya, Mbak, sehingga menyebabkan kadar kolesterol saya menjadi tinggi. Nah, betul ibu, berat badan dan tinggi badan ini bisa menjadi faktor penyebab kolesterol. Selain itu juga masih ada lagi nih faktor lain seperti usia, umur, kebiasaan makan, kurangnya aktivitas fisik, atau kebiasaan merokok bagi laki-laki. Nah, ini yang menyebabkan kolesterol. Mbak, kok bisa ya berat badan saya tinggi padahal saya suka mengonsumsi
iya Ibu. Nah, di sini kami akan membantu Ibu untuk menurunkan berat badan Ibu hingga mencapai berat badan ideal. Selain itu juga kami akan mengatur kebiasaan makan Ibu dalam mengatasi masalah hiperkolesterolemia yang Ibu alami. Baik Bu, saya akan ikuti. Ya Ibu, berdasarkan juga hasil lab yang sudah kami lakukan, ternyata kadar kolesterol Ibu yaitu sekitar 240 mg. Ini termasuk dalam kategori yang tinggi. Untuk kolesterol HDL yaitu 40, ini tergolong rendah, dan untuk kolesterol LDL Ibu yaitu 160, ini juga tergolong tinggi. Dan untuk trigliserida Ibu mencapai 180. Nah, ini juga termasuk kategori tinggi. Nah, di sini untuk kadar kolesterol normal itu sendiri seharusnya kurang dari 200, untuk LDL 100 sampai 129, dan untuk kolesterol HDL harusnya 50 mg, dan untuk trigliserida itu sendiri harusnya kurang dari 50. Kok bisa ya Bu, LDL dan trigliserida saya tinggi? Nah, pertanyaan yang bagus Ibu. Untuk kolesterol HDL dan LDL ini sendiri bisa tinggi karena kebiasaan makan yang tidak baik atau yang tidak teratur, serta karena Ibu juga mungkin sering mengonsumsi makanan yang berlemak atau yang tinggi kolesterol. Maaf sebelumnya Ibu, untuk keseharian Ibu biasanya Ibu mengonsumsi makanan apa saja? Saya suka mengonsumsi makanan yang gurih-gurih, Pak, yang digoreng-goreng seperti lauk pauk, seperti jeroan sapi, otak sapi, Pak. Jadi Ibu ini suka mengonsumsi jeroan sapi yang digoreng-goreng atau yang dibuat gulai? Ya benar Mbak, saya suka mengonsumsi makanan jeroan sapi yang ada di rumah makan nasi Padang, Mbak. Biasanya Ibu mengonsumsi jeroan sapi ini dalam seminggu berapa kali? Biasanya saya mengonsumsi 4 sampai 5 kali seminggu, Mbak. Saya suka ketika makan siang di kantor, Mbak, bersama teman-teman. Biasanya Ibu kalau di kantor, Ibu suka mengonsumsi makanan apa saja untuk sayur dan buahnya? Saya jarang makan buah, Mbak, kalau sayur. Tidak, saya cuma kalau di rumah saya cuma makan sayur. Jadi Ibu ternyata Ibu ini sering mengonsumsi sayur-sayuran yang bersantan ya. Kalau untuk buah-buahan Ibu biasanya sering mengonsumsi buah apa saja? Ya Mbak, biasanya kalau bukan buah-buahan yang seperti alpukat, jeruk, apel, dan seperti semangka, itu pun biasa kalau ada disediakan di rumah. Baik Ibu, jadi Ibu ini sering mengonsumsi buah alpukat, apel, semangka, dan jeruk. Nah, untuk ukurannya itu apakah Ibu masih ingat biasanya Ibu itu mengonsumsi buah-buahan ini ukurannya berapa, atau ukuran besar kah, atau ukuran kecil, atau bagaimana Ibu? Aduh Mbak, kalau untuk ukurannya mungkin saya lupa, Mbak. Coba Ibu lihat di sini, mungkin dengan ini Ibu bisa mengenal ukuran buah-buahan yang sering Ibu konsumsi. Untuk buah jeruknya mungkin Ibu konsumsinya yang ukuran besar atau yang sedang? Mungkin ukuran sedang, Ibu. Baik Ibu. Terus untuk buah alpukat biasanya ukuran yang bagaimana Ibu? Seperti ini. Yang ini? Berarti ukuran yang sedang juga ya? Oke. Terus untuk yang buah apel biasanya Ibu sering konsumsi ukuran yang bagaimana? Yang ini, Bu. Oh, yang besar, yang 200 gram ya? Iya. Kalau untuk yang semangka berapa potong biasanya Ibu konsumsi? Biasa 1 potong, Ibu. Oh, 1 potong saja. Selain ini juga Ibu, biasanya kalau di kantor itu Ibu sering mengonsumsi cemilan apa saja? Saya suka mengonsumsi gorengan, Ibu. Biasa kalau di kantor itu biasa mengonsumsi 5 sampai 6 gorengan, Ibu. 5 sampai 6 gorengan ya. Terus biasanya kalau di kantor itu aktivitas
aktivitasnya apa saja? Saya cuma mengetik di depan komputer, Mbak. Kalau di komputer Mbak, karena banyak pekerjaan di bagian depan komputer seperti mengetik, ke bagian administrasi Mbak. Jadi saya harus duduk seharian di depan komputer dan sampai sehari. Baik Ibu, biasanya jalan menuju ke kantor itu apakah Ibu menggunakan tangga atau lift? Oke, biasa saya menggunakan lift Mbak. Kalau untuk naik tangga mungkin itu capek. Oh, baik Ibu. Di keluarga sebelumnya apakah sudah ada yang terkena penyakit hiperkolesterolemia ini atau cuma Ibu saja? Tidak Mbak. Jadi Ibu, berdasarkan data yang kita dapatkan, ternyata Ibu ini sering mengonsumsi makanan yang bersantan. Terus Ibu juga sering mengonsumsi jeroan sapi dan gulai. Untuk buah, Ibu sering mengonsumsi buah alpukat, apel, semangka, dan jeruk. Terus untuk aktivitas kegiatan Ibu juga, Ibu jarang olahraga ya? Ya Mbak. Jadi Mbak, apa yang harus saya lakukan? Nah baik Ibu, untuk kebiasaan mengonsumsi makanan yang digoreng dan yang bersantan, apakah Ibu siap jika harus mengurangi makanan yang digoreng? Dan kira-kira Ibu sanggupnya ini berapa kali dalam seminggu untuk mengurangi makanan yang digoreng ini? Dan bagaimana jika kita coba dalam sehari itu Ibu mengonsumsi makanan yang digoreng cukup 1 kali saja, dan untuk makanan yang bersantan itu Ibu bisa mengonsumsinya 2 kali dalam seminggu. Bagaimana Ibu? Kalau itu Mbak, mungkin saya tidak bisa kalau 1 kali mengonsumsi. Apakah bisa 2 kali Mbak mengonsumsi? Kalau untuk makanan bersantan mungkin saya bisa optimalkan 2 kali seminggu Mbak. Baik Ibu, jadi kita sepakati saja ya, untuk makanan yang digoreng 2 kali dalam sehari, dan untuk makanan yang bersantan ini kita sepakati 2 kali dalam seminggu. Nah, untuk makanan yang tinggi kolesterol, bagaimana jika Ibu mulai menggantinya dengan kebiasaan mengonsumsi jeroan sapi atau otak sapi, dengan diganti dengan mengonsumsi ikan dan ayam saja Ibu? Bagaimana? Mengganti jeroan sapi dan otak sapi dengan mengonsumsi ayam dan ikan dan sayur Pak, waduh mungkin saya belum bisa, tapi saya akan melakukannya Mbak. Baik Ibu, jadi kita sepakati ya. Dan untuk makan buah, bagaimana jika Ibu mengonsumsi buah setiap makan siang di kantor? Wah, mungkin saya Mbak, karena saya tidak terlalu suka buah dan sayur, tapi saya yakin pasti saya bisa mengonsumsi buah dan sayur Mbak. Baik Ibu, kita sepakati lagi ya. Untuk konsumsi buah dan sayur, bagaimana jika Ibu mengonsumsi buah dan sayur ini 4 kali dalam seminggu? Nah, untuk olahraga, bagaimana jika Ibu mulai membiasakan diri memakai tangga jika menuju ke kantor? Jadi sebisa mungkin Ibu ini mengurangi menggunakan lift. Siap Mbak kalau itu. Baik Ibu, jadi saya minta ke Ibu, tolong Ibu jelaskan 4 poin tadi yang barusan kita sepakati. Saya harus mengurangi mengonsumsi gorengan 2 kali sehari, makan bersantan 2 kali seminggu. Lalu saya harus mengganti kebiasaan saya makan jeroan sapi seperti otak sapi, dan mulai mengonsumsi sayuran seperti ikan, ayam, dan buah. Lalu mulai mengonsumsi sayuran dan buah 4 kali dalam seminggu, dan serta melakukan aktivitas olahraga seperti berjalan kaki dan naik tangga saat menuju kantor. Baik Ibu, jadi apakah dari penjelasan yang barusan tadi kita lakukan, apakah ada hal yang Ibu belum mengerti atau mungkin ada hal yang harus Ibu tanyakan? Saya rasa tidak Mbak, insya Allah saya mengerti dan saya akan laksanakan Mbak. Baik Ibu, jadi di sini juga kami mempunyai leaflet. Nah, leaflet ini mengenai hiperkolesterolemia dan diet rendah kolesterol. Nah, jika Ibu lupa mengenai penjelasan yang barusan tadi kita lakukan,
Ibu bisa melihatnya kembali di situ. Nah, jika Ibu juga lupa nomor saya, Ibu bisa lihat di situ yang tercantum di situ, atau mungkin Ibu bisa datang ke sini kembali. Jadi Ibu Sulas, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya jelaskan di sini. Semoga apa yang kita jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Sulas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Ya Mbak, sama-sama, dan saya juga berterima kasih ya Mbak.